Salah satu warga Subang berhasil mengekspor arang ke sejumlah negara. Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat mendukung kegiatan ini sebagai upaya mendongkrak ekonomi di masa pandemi. Beginilah kegiatan sehari-hari Tono Pirmansyah di tempat usaha pembuatan arangnya di Kampung Cisaat, Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Subang. Setiap harinya Tono mengumpulkan limbah kayu untuk dijadikan arang. Namun siapa sangka, berkat ketekunannya, arang yang dianggap sebagai barang yang tidak berharga kini menjadi pundi-pundi rupiah bagi Tono. Bahkan di saat pandemi COVID-19, Tono tetap dapat mengekspor arang ke Tiongkok. Kebutuhan arang sebagai bahan dasar untuk industri, kesehatan, hingga militer bagi Tiongkok menjadi sebab Tono untuk tetap bisa mengekspor arang. Namun arang yang dapat diekspor bukan sembarang arang. Arang ini merupakan yang terbaik, dibuat dari bahan kayu kopi dan juga melalui proses berkualitas. Bahkan untuk dapat membuat arang terbaik, Tono harus belajar selama 6 bulan ke Aceh dengan metode yang disebut Open Eskimo. Metode Open Eskimo ini dalam 14 hari Tono sudah dapat memanen arang yang terbaik. Tono mengatakan dirinya terjun ke usaha pembuatan arang ini berawal dari keprihatinan banyaknya limbah kayu. Setelah mencoba dibuat arang ternyata untuk kebutuhan lokal cukup banyak. Hingga kini arang yang terbaik dilirik oleh pasar luar negeri. Ini kan bahan baku energi yang bisa diperbaharui, Pak. Pertama itu. Yang kedua, di samping untuk kebutuhan restoran, di sini juga kan untuk industri, Pak. Di situ ada industri tekstilnya, dia masuk. Terus sekarang itu untuk kesehatannya juga masuk, Pak ya. Nah, setelah itu karena melihat peluangnya bagus, kita coba kembangkan, Pak. Nah, kembangkan ke daerah kita di sini. Tingginya produksi arang Subang yang diminati pasar luar negeri membuat pemerintah daerah Kabupaten Subang memberikan dukungan terhadap para petani di setiap wilayah zona pegunungan untuk melakukan usaha pembuatan arang dengan kualitas yang baik. Sehingga setiap desa di dalam satu kecamatan akan dibangun tungku pembuatan arang guna mencapai ekspor arang ke luar negeri dapat tercukupi. Saya pemerintah daerah untuk mensupport sehingga kami anggarkan APBD untuk membangun tungku-tungku arang karena cukup menjanjikan. Sehingga yang tadinya limbah hanya sebatas cabang-cabang yang tidak ada artinya, dan untuk tentunya bahan baku kayu bakar pun sekarang kan masyarakat sudah pada umumnya menggunakan gas. Tapi kalau digunakan untuk arang tentunya akan sangat bermanfaat dan tentunya akan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sekarang pun kita masih kekurangan mampu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pesanan ekspor dari beberapa negara. Pengamat industri kreatif Helmi Yahya mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk terus mendorong ekspor arang ke luar negeri. Helmi sendiri meminta kepada para investor untuk datang ke Kabupaten Subang mengingat potensi di Subang sangatlah tinggi. Saya senang sekali karena mendapatkan pelayanan dari pemerintah, di mana bupatinya ya Kang Jimat turun langsung, ini yang paling penting. Ya selama ini orang mengeluhkan ya kalau investasi di mana-mana itu adalah kesulitan dalam perizinan. Tapi Pak Bupati ini jemput bola, tiap kali saya datang dia ajak seluruh kepala dinasnya untuk diskusi. Dan saya sangat senang sekali. Jadi menurut saya ini potensi yang tidak boleh kita lupakan. Jadi kepada para investor, ya ini adalah satu lokasi yang layak dipertimbangkan. Ya jadi itu dari saya. Sementara Kabupaten Subang merupakan kabupaten satu-satunya di Jawa Barat untuk mendapatkan lisensi ekspor arang ke luar negeri dan akan dijadikan sebagai sentra arang di Indonesia. Elan Suherlan, kontributor Berita 1 TV dari Subang, Jawa Barat.